bahwa kenapa suara PDIP di DPRD DKI itu turun, bahkan mereka sampai kehilangan 10 kursi, gitu kan. Mereka evaluasi, kaji sana sini, kemudian mereka sampai pada kesimpulan bahwa 10 kursi ini terdistribusi ke partai-partai perubahan. Persis, partai politik yang mengusung Anies, gitu. Megawati sendiri sebetulnya soal Anies ini tidak menjawab ya atau tidak. Jadi setelah disodorkan surat itu di Rakernas, Megawati hanya tersenyum. Artinya polanya Megawati akan seperti pemilu-pemilu sebelumnya ya, last minute ya. Last minute. Ya. Tapi kalau ditentukan di akhir itu biasanya pertimbangannya bukan pertimbangan politis atau yang lain lagi, tapi taktis. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Menarik juga kita kalau mencermati dinamika di PDIP ya, terutama yang di DKI Jakarta. Karena gue juga dapat cerita juga nih, kenapa kemudian mereka sampai mengusulkan Anies sebagai calon gubernur DKI gitu. Kita tahu bahwa selama 5 tahun atau sebelum itu di Pilkada 2017 itu kan sangat runcing ya, antara PDIP dengan Ahok. PDIP dan Ahoknya yang mengusung Ahok, dan juga Anies yang didukung oleh beberapa partai politik gitu. Nah, gue dapat cerita bahwa setelah Pilkada pemilu 2024 yang serentak itu, mereka mengevaluasi itu bahwa kenapa suara PDIP di DPRD DKI itu turun, bahkan mereka sampai kehilangan 10 kursi, gitu kan. Mereka evaluasi, kaji sana sini, kemudian mereka sampai pada kesimpulan bahwa 10 kursi ini terdistribusi ke partai-partai perubahan. Persis, partai politik yang mengusung Anies, gitu. Atau PKS. Ya, PKS, Nasdem dan PKB begitu. Nah, kajian itu juga memuat semacam aspirasi dari akar rumput nih, yang memprotes atau mempersoalkan kenapa program-program Anies yang dikerjakan Anies itu kemudian di-stop oleh PDIP. Salah satunya adalah sumur resapan. Jadi kajian dari bawah ini yang kemudian membuat DKI, maksud saya adalah PDIP DKI itu berani menyorongkan Anies sebagai calon. Ada satu lagi sebetulnya pertimbangannya, Kang. Anies ini dianggap sebagai antitesis Jokowi, gitu ya. Jadi PDIP ini dalam pilkada kan akan memasang mode perang juga untuk melawan calon-calonnya Jokowi, dan memetakan beberapa daerah termasuk di DKI. Anies yang paling cocok dianggap dari bawah ya, dianggap sebagai lawan yang menentang istana, gitu. Karena calon lain tidak ada yang mungkin seperti Anies sebagai antitesis Jokowi, gitu. Survei internal, test the water juga masih terus berjalan, gitu. Apakah memungkinkan Anies atau yang lain, Pramono Anung atau mungkin Andika Perkasa, gitu. Dan Megawati sendiri sebetulnya soal Anies ini tidak menjawab ya atau tidak. Jadi setelah disodorkan surat itu di Rakernas, Megawati hanya tersenyum. Menurut 3 orang yang intens berkomunikasi dengan Mega, peristiwa Pilkada 2017 di DKI yang kental akan politik identitas itu begitu tajam, mengiris perasaan Mega. Jadi residu-residu Pilkada 2017 itu belum hilang sampai sekarang. Artinya polanya Megawati akan seperti pemilu-pemilu sebelumnya ya, last minute ya. Last minute. Ya. Tapi kalau ditentukan di akhir itu biasanya pertimbangannya bukan pertimbangan politis atau yang lain lagi, tapi taktis itu. Nah, masalahnya nih PDIP juga ada kekhawatiran ya, mereka nggak dapat teman partner begitu kan. Betul. Karena kali ini dia tidak bisa seorang diri ya. Betul, dia harus berkoalisi kan. Dengan pilihan yang ada di partai-partai yang ada kan hanya memungkinkan adalah PKB kan. PKB